Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa, NIM D11 2022 03 706 dari kelas D11 22PE. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS Sistem Informasi Geografis tentang data atribut, join data, style peta, dan juga pembuatan layout. Yang pertama, kita akan lakukan data atribut. Tujuan data atribut yaitu memberikan nama pada masing-masing kelurahan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan menyiapkan semua alat dan bahan. Selanjutnya, kita membuka aplikasi Quantum GIS. Langkah pertama, aktifkan kecamatan hasil digitasi yang akan digunakan dengan mengklik pada bagian peta yang diinginkan. Apabila sudah tercentang, artinya sudah aktif. Untuk langkah yang kedua, yaitu memberikan nama kelurahan. Kita klik kanan pada hasil digitasi kecamatan. Setelah itu, pilih Open Attribute Table. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya, karena belum ada kolom untuk mengisikan nama kelurahan, maka kita aktifkan toggle editing mode, klik New File. Selanjutnya, pada name kita ketikkan kelurahan, comment kelurahan di Kecamatan Semarang Barat. Untuk type, kita pilih text string, karena data yang akan dimasukkan berbentuk teks. Untuk like, kita beri 50, masukkan maksimal panjang kata yang akan diinputkan. Selanjutnya klik OK. Maka akan muncul kolom untuk pengisian nama kelurahan. Kemudian, untuk mempermudah pengisian, pilih Doc Attribute Table. Maka akan berpindah ke bawah seperti ini. Isi nama kelurahan dengan cara mengaktifkan peta yang diberi nama, kemudian pilih digitasi yang sesuai, lalu isi nama kelurahan dengan peta. Lakukan diulang, memberikan nama sesuai dengan langkah di atas hingga semua kelurahan selesai, diberi nama, lalu klik Save Edit. Begitulah cara membuat data atribut pada Quantum GIS. Setelah melakukan data atribut, kita melanjutkan langkah yaitu join data. Langkah pertama, menyiapkan data yang sudah ada. Kali ini masih menggunakan dari raster yang Kecamatan Semarang Barat dan juga data Excel yang sudah ada. Data yang sudah saya siapkan adalah data jumlah penduduk yang datang ke Kecamatan Semarang Barat berdasarkan jenis kelamin. Setelah itu, jika belum ada plugin spreadsheet layer, maka harus dipastikan bahwa plugin tersebut sudah terinstall. Jika belum terinstall, maka harus diinstal dulu dengan cara klik menu plugin, manage all instant plugin, search spreadsheet layer, lalu install. Kemudian tambahkan plugin spreadsheet layer dengan cara klik menu layer, lalu add layer, selanjutnya add spreadsheet layer. Kemudian langkah selanjutnya klik add spreadsheet layer, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian tambahkan file dari data Excel yang sudah disiapkan. Selanjutnya, pada tampilan tersebut, jika headernya sudah sesuai dengan klasifikasinya, misal kelurahan, tampilannya tetap kelurahan, untuk kolom head at first line tidak perlu dicentang. Untuk data saya seperti di atas tidak perlu dicentang dan untuk tipe data disesuaikan. Atau string untuk data huruf seperti nama kelurahan, sedangkan tipe integer untuk data angka seperti menunjukkan jumlah tersebut. Jika sudah benar, maka klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Layer data Semarang Barat sudah ditambahkan. Kemudian saya cek di bagian Tools Open Attribute dan akan muncul seperti gambar seperti ini. Untuk data di atas belum bisa digunakan karena belum saya lakukan join data.
Untuk melakukan join data, maka harus dengan klik kanan pada layer Semarang Barat, kemudian pilih Properties. Lalu pilih Join pada bagian bawah Add menu Add New Join. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Isikan pada tampilan tersebut untuk join field, kelurahan, target field, kelurahan, dan pada kolom join field dicentang dan dimasukkan data yang akan digunakan. Centang pada bagian custom field, name prefix dengan data yang digunakan, kemudian klik OK. Kemudian kembali ke peta raster, saya coba cek kembali pada tabel atribut dan hasilnya data yang sebelumnya belum akan otomatis ditambahkan dengan data pada Excel tadi. Jadi penambahan data sudah selesai. Agar tidak hilang, perlu dilakukan namanya Save Feature As dengan cara klik kanan pada layer Semarang Barat, Export, Save Feature As. Lalu akan muncul tampilan jendela seperti di bawah ini. Pilih folder yang akan digunakan untuk penyimpanan file tersebut, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan style peta. Untuk membuat style peta agar tidak monoton, maka dilakukan edit pada style peta tersebut dengan cara klik kanan pada layer, pendatang Semarang Barat, lalu pilih Properties, lalu pilih Simbologi. Selanjutnya, pada bagian menu simbologi ini dapat dirubah sesuai dengan keadaan yang akan kita terapkan pada peta. Sebagai contoh, saya akan merubah tampilan pada peta sesuai dengan klasifikasi daerah dengan mengganti pada menu single simbol dengan kategoris, kemudian pada value, isikan dengan data kelurahan. Kemudian klik Classify. Untuk warna yang tidak ada keterangan value dan legend bisa dihapus. Kemudian Apply, maka akan mengalami perubahan warna pada peta sesuai dengan daerah. Atau bisa juga jika mau membuat peta sebaran suatu penyakit atau penduduk dengan menggunakan style graduate. Sebagai contoh, saya mau membuat peta gambar sebaran pendatang laki-laki pada tahun 2020 pada wilayah Semarang Barat dengan cara pilih graduate, pada value pilih laki 2020, pada mode saya memilih equal count, pada class saya buat menjadi 7 klasifikasi, kemudian apply, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Untuk memunculkan nama daerah, maka pilih label, kemudian pilih yang single label, kemudian pada value pilih kelurahan, karena akan memunculkan nama pada peta tersebut. Selanjutnya pilih apply, maka akan muncul tampilan peta seperti di bawah ini. Berikut adalah cara style peta pada aplikasi Quantum GIS. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang layout atau composer. Untuk membuat composer atau layout, maka klik pada Tools Project, New Print Layout, maka akan muncul notifikasi untuk memasukkan nama layout, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengatur ukuran kertas, maka klik kanan pada kanvas kertas kosong, kemudian pilih Page Properties, maka pada bagian kanan akan muncul pilihan ukuran kertas, warna background, dan juga pilihan portrait atau landscape yang akan digunakan.
Selanjutnya, pada layout tersebut, saya akan membagi menjadi dua, yang satu untuk peta tersebut, dan yang satunya lagi untuk legenda. Dengan cara klik pada Shape Tools, Rectangle. Selanjutnya, untuk memasukkan peta, pilih Add Map, kemudian klik and drag pada kanvas layar yang sudah disediakan. Jika dirasa peta terlalu kecil, maka ubah skala agar terlihat lebih besar. Selanjutnya, jika ingin menghilangkan peta atau Google, maka tinggal kembali ke peta awal, kemudian hilangkan tanda centang pada Google Map, kemudian refresh agar peta pada layout terbarui secara otomatis. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan peta Kota Semarang dengan lock terlebih dahulu pada layar peta Semarang Barat. Kemudian, kembali pada peta awal, hilangkan tanda centang pada peta Semarang Barat, dan diberi centang untuk peta Google-nya. Kemudian, kembali ke layout, dan ulangi seperti memasukkan peta di awal. Langkah selanjutnya, menambahkan grid. Pilih peta yang akan ditambahkan grid. Pada bagian kanan, cari menu grid, kemudian atur. Untuk memodifikasi grid, maka klik Modify Grid, kemudian atur sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian, untuk menambahkan judul peta, maka pilih Add Label, kemudian tempatkan sesuai dengan apa yang diinginkan, atur untuk nama judul, dan ukuran font di bagian kanan kanvas layout. Lalu, tambahkan skala pada peta dengan cara klik Add Scale Bar, kemudian tempelkan pada kotak legenda, ubah skala menjadi numerik, kemudian tambahkan teks untuk memperjelas skala tersebut. Tambahkan kembali skala bar akan tetapi dalam bentuk bar. Kemudian atur bentuk bar sesuai keinginan dengan mengulangi cara seperti di atas.
Selanjutnya, untuk menambahkan legenda, maka pilih menu Add Legend, kemudian untuk atur posisi di mana legenda tersebut akan ditampilkan. Kemudian, alur sesuai yang diinginkan dengan menghapus atau menambah legenda yang akan ditampilkan pada layout. Untuk mengatur dan mengedit bahasa di sisi sebelah kanan kanvas layout. Agar orang yang melihat arah peta, maka kita tambahkan gambar mata angin agar orang yang melihat peta juga mengerti. Dengan cara klik Add North Arrow. Kemudian tempelkan ke dalam layout dan atur atau edit sesuai dengan apa yang diinginkan. Peta sudah selesai. Jika ingin menyimpan peta tersebut, tinggal di-export as image. Sekian presentasi dari saya, presentasi tentang langkah-langkah pembuatan peta untuk memenuhi tugas UAS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.